Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan semua. Pada pagi hari ini kita ucap syukur, Happy Thanksgiving beberapa hari yang lalu ya. Dan ini adalah hari Minggu, ini adalah permulaan Advent yang pertama. Jadi kita sudah mempersiapkan diri untuk Natal. Baik saudara, sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, saya mau ingatkan untuk Bapak Ibu yang memiliki putra, putri, cucu, mungkin keponakan, bahwa nanti sekitar jam 10.15 ada ibadah by Zoom untuk putra, putri, Bapak semua. Baik saudara, kita mau mengangkat pujian Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Haleluya. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Dia Raja Damai saudara, yang sebentar lagi kita akan peringati kelahirannya. Dia Yesus Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah
ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Oh, di tempat maha tinggi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, haleluya. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup. Amin, amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur bagimu. Saya persilakan Bapak Robi untuk doa pembukaan. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa berkumpul beribadah walaupun melalui Zoom. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Kuduskan ibadah kami ini supaya setiap kami yang hadir bersukacita bersama Engkau Tuhan. Urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Berkati Ibu Gembala kami, Ibu Melania Awandatu. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Ibu Helga Awandatu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Robi untuk doa pembukaannya. Saudara, di dalam Advent pertama kita mau tetap terus mengucap syukur, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau lihat tangan-tangan Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan di rumah. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Baik, saudara. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, tinggikan Dia. Haleluya, angkatlah suaramu, besarkan nama Yesus. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, tinggikan Dia. Haleluya, angkatlah suaramu, besarkan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, tinggikan Dia. Haleluya, angkatlah suaramu, besarkan nama Yesus. Haleluya. Bila Yesus jalan serta kita, tak perlu ku takut apapun. Kemana saja ku berjalan, tak perlu ku takut bahaya saat sukacita. Saat sukacita atau duka, takkan menutupi damainya. Bersama Tuhanku ku aman, tak perlu ku takut bahaya, tak perlu ku cemas, tak perlu ku cemas, tak perlu ku bimbang, tak perlu ku takut bahaya. Lihat padang rumput yang sedang menanti, di depan ku lihat cahaya. Sekali lagi. Bila Yesus jalan serta kita, tak perlu ku takut apapun. Benar saudara. Kemana saja ku berjalan, tak perlu ku takut bahaya, tak perlu ku cemas, tak perlu ku cemas, tak perlu ku bimbang, tak perlu ku takut bahaya. Lihat padang rumput yang sedang menanti, di depan ku lihat cahaya. Tak perlu ku cemas, tak perlu ku bimbang, tak perlu ku takut bahaya. Lihat padang rumput yang sedang menanti, di depan ku lihat cahaya. Lihat padang rumput yang sedang menanti, di depan
kulihat cahaya di depan, kulihat cahaya di depan, kulihat cahaya. Haleluya. Ya, tak perlu kita cemas, tak perlu kita khawatir. Kita akan melihat cahaya di depan, saudara. Haleluya. Satu pujian yang indah yang dikarang oleh almarhum Bapak Pendeta Awan Datu. Saudara, hari ini banyak kesaksian, saudara. Nanti saya akan kesaksian terlebih dahulu, kesaksian pujian, dan berikutnya nanti akan disambung oleh Bapak Setiadi dan Bapak Sujoko. Jadi ada 3 kesaksian. Baik, ada satu pujian yang begitu banyak memberkati umat Tuhan. Because He live. Pujian ini sama banyaknya dinyanyikan oleh anak Tuhan seperti lagu El Shaddai. Ini juga sangat memberkati Tuhan. Saudara, kami mau menyanyikan di dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris, dan setelah itu dengan bahasa Indonesia. Saudara mungkin di rumah yang tahu lagu ini, feel free nyanyi di rumah masing-masing, kita memuji Tuhan. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth for living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gave. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain day because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth for living just because He lives. Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena
ku tahu dapatkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Ada hari hari sebab Dia sebab Dia hidup. hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Hidup jadi berarti. Karena apa saudara? Karena Yesus hidup. Haleluya. Saya persilahkan selanjutnya Bapak Setiadi, dan setelah itu langsung dilanjut Bapak Sujoko untuk kesaksian. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Armilan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, pada bulan Juli 2008, waktu kita masih beribadah di Petojo ya, saya pernah bersaksi waktu itu sehubungan dengan sakit yang saya alami, yaitu sakit bisul di sekitar anus atau dubur. Sebagai orang percaya, tentunya saya minta pertolongan Tuhan untuk kesembuhan. Dan Tuhan berikan pertolongan lewat jalan ruang operasi. Nah, penyakit itu saudara saya sudah cari di web browse bahwa memang tidak ada obatnya selain melalui operasi. Bulan Oktober bulan lalu penyakit itu kembali datang, saudara. Gejalanya waktu saya duduk rasanya kok nggak enak gitu. Terus saya sudah curiga karena dokter yang pertama itu memberikan informasi kepada saya bahwa penyakit ini bisa sekali-sekali datang lagi. Dan benar saudara, ketika saya periksa waktu saya sedang bersih-bersih, memang ada sedikit tonjolannya seperti bisul awal gitu ya. Langsung saya berdoa, Tuhan tolong hamba-Mu ini berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, walaupun cara untuk lepas dari penyakit ini harus lewat operasi, tapi saya tetap mau mencari informasi tambahan. Mungkin ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran bertambah maju, sehingga ada cara lain selain lewat operasi. Tetapi semuanya tetap sama, saudara. Diinformasikan harus lewat operasi. Tapi besoknya, saudara, nggak tahu kenapa itu saya ada dorongan hati untuk cari lagi coba informasi di internet. Dan saya temukan, saudara, satu bukan obat ya, minyak untuk jerawat katanya, untuk menghilangkan jerawat katanya. Saya baca-baca deskripsinya, kemudian memang ada sebagian yang menyinggung-nyinggung mungkin soal bisul katanya. Ya udah saya beli lewat Tokopedia gitu ya, saudara. Saya beli
Ya caranya cuma dioleskan saja, saudara. Kemudian setelah bersih-bersih, saya ambil minyak itu dan saya tuangkan di satu wadah. Dan saya berdoa, Tuhan, urapi minyak ini dengan kuasa darah Tuhan. Karena hamba percaya darahmu yang akan memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian saya oleskan ke bisul sekitar maafan saya. Dan besokannya saya bersih-bersih, saya periksa lagi, ternyata masih, ya saudara. Dan saya kembali ambil minyak itu dan saya berdoa. Tapi kali ini saya tidak mau berdoa dengan yang sama. Saya katakan, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan Engkau sudah berikan kepada hamba. Tuhan, urapi minyak ini menjadi sarana di tangan-Mu untuk memulihkan kesehatan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemudian saya oleskan, saudara, ke bagian-bagian yang sakit itu. Saudara, sekitar 2 minggu, terus saya katakan yang sama. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan. Urapi minyak ini Tuhan, menjadi sarana-Mu untuk memulihkan kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Dan puji Tuhan, saudara, hari ini saya boleh bersaksi di hadapan saudara. Tuhan sudah sembuhkan dan memulihkan saya. Haleluya. Saya bersyukur kekuatan yang Tuhan berikan, kekuatan, kepercayaan yang saya dapatkan bukan semata-mata karena iman saya, saudara ya. Saya rasa ya, karena saya boleh dapatkan kekuatan itu, mengandalkan nama Tuhan itu dari kesaksian almarhum Bapak Gembala kita waktu di Petojo, saudara. Saya masih ingat betul ketika itu Om Yoyo bersaksi. Datang seorang pengerja di Yayasan Kabar Baik, Taci, lebih tua dari Om Yoyo, datang padanya dan mengatakan, "Yo, ini tangan saya benjol, katanya harus dioperasi, apa berdoa saja," katanya. Dan Om Yoyo bilang, "Doa saja, tiap hari dalam nama Tuhan Yesus sembuh." Saudara, saya pegang kata-kata Bapak Gembala almarhum. Jadi saudara, kesaksian kadang-kadang boleh memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita yang mendengar. Saya bersyukur Tuhan sudah memberikan kesembuhan buat saya. Terima kasih, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipuji selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Pak Alminan. Saya kembalikan kepada Bapak. Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Saya boleh merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun sebelum pandemi maupun pada saat sekarang ini, saudara. Tuhan yang sama yang menolong Bapak Setiadi, dia juga menolong saya, Bapak. Terima kasih. Kami mau bersaksi pagi hari ini mengenai pekerjaan saya, di mana saya bekerja di dalam bidang agen pelayaran. Ceritanya pada tanggal 18 November
saya itu ada pekerjaan bahwa ada satu kapal yang akan sandar akan datang di Pelabuhan Panjang, Lampung. Kapal tersebut datang pada tanggal 18 sebenarnya. Jauh hari sebelumnya, si pemilik kapal ini sudah menginformasikan saya, ini charter hire kapal ini mahal sekali, tinggi, jadi mohon diatur penyandarannya secepat mungkin. Saya bilang oke. Ternyata setelah kapal sampai di Panjang, itu tidak langsung sandar karena pelabuhan di Panjang itu memang lagi ramai sekali. Hari demi hari kapal itu masih belum sandar. Saya sudah kontak juga ke Jetty Master, ke pelabuhan maupun agen yang di sana, yang di Lampung. Apa boleh buat, katanya ini semua keputusan ada di kantor yang di Singapura sebenarnya. Cuman memang karena keadaan pelabuhan lagi ramai, kapal ini nggak bisa sandar. Jadi pada hari Kamis kalau nggak salah atau Jumat, saya dapat berita bahwa kapal ini sudah dijadwalkan sandar rencananya tanggal 30 November ini. Bayangkan sudah di tanggal 18 sampai tanggal 30 November, 30 tanggal 1 Desember gitu akan sandar. Berapa hari itu? Pemilik kapal sudah, waduh, udah telepon terus itu. Saya juga mau buat apa lagi, saya bilang. Saya hanya, ya Tuhan, biar kiranya Engkau tahu dah kesusahan saya atau kesulitan ini, Engkau yang mau tolong lah, saya bilang begitu. Terus kemarin hari Sabtu pagi saya desak lagi ke agen saya, ke ini, tolong diupdate schedule penyandarannya bagaimana. Oke, dia lagi tunggu buat meeting katanya nanti siang. Pagi-pagi itu dari pemilik kapal pun sudah menghubungi saya lagi, tolong diindikan, maksudnya diinformasikan perkembangan terakhir gimana begitu. Lalu siang saya dapat email kapal itu sudah dijalankan sandar Sabtu malam, kemarin malam gitu, kemarin sore. Saya lihat baca email ini kaget, saudara. Ini apa? Dia salah email atau apa gimana ya maksudnya? Karena semula dijadwalkan kapal ini menggantikan kapal X misalnya gitu. Kapal X itu rencana selesainya itu tanggal 30 atau tanggal 1 rencananya. Sedangkan dari waktu pada saat hari Sabtu itu kapal X ini masih belum sandar, saudara. Masih belum sandar, gimana? Saya lihat di email itu bahwa kapal kita bisa sandar nanti sore, sedangkan kapal X itu nggak ada schedule sandar. Mungkin salah ini kali ya, maksud salah email. Lalu saya konfirmasi lagi ke agen saya, ini benar nggak beritanya? Saya bilang sebelum saya informasikan ke pemilik kapal. Benar, dia bilang. Waduh, saya bilang puji Tuhan, dia bilang. Pertolongan Tuhan memang tepat waktu, saudara. Sorenya saya dapat telepon lagi, yang mengageni kapal X itu kan kawan saya juga. Dia telepon saya, dia bilang, Pak, itu kapal saya, kapal X itu katanya mesinnya rusak. Mesinnya rusak, jadi dia nggak bisa melakukan penyandaran di itu. Jadi terpaksa kapal Bapak yang duluan begitu, duluan sandar. Waduh, saya bilang, ini bukan, kalau saya orang percaya bukan secara kebetulan nih, tapi saya tahu ini pertolongan Tuhan. Saya pikir pertolongan Tuhan itu yang tidak masuk akal, yang tidak kita pikirkan. Dia sudah berbuat untuk anaknya yang mengasihi dia. Terima kasih saudara-saudara. Biar kita semua boleh selalu mengharap kepada dia, saudara, yang siap selalu memberikan jawaban pertolongan bagi kita yang mempunyai masalah. Sekian saudara-saudara.
kesaksian saya. Saya kembalikan kepada Pak Armilan. Ya, puji Tuhan. 2 kesaksian yang luar biasa, saudara ya. Jadi memang betul apa yang Pak Sujoko sudah sampaikan. Dia alami sendiri. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah dia dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Itu yang Tuhan berikan bagi Pak Sujoko. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan persiapkan hati kita. Nanti Ibu Pendeta Helga akan memberkati kita dengan firman Tuhan yang sudah siap untuk memberkati kita. Kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Ada satu pujian yang manis yang Bapak Awan Datu pernah buat. Boleh memberkati kita semua. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras, ada tanah yang keras di pinggir jalan. Ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan. Ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik
baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat, berbunga dan berbuah lebat, berbunga dan berbuah lebat. terima kasih Bapa. Kami percaya itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk memberkati kami pada pagi hari ini, Ibu Pendeta Helga. Tuhan, lawat dia, jamah dia Tuhan, urapi dia Tuhan Yesus, agar supaya hanya semata-mata firman-Mu saja Tuhan, kebenaran-Mu yang disampaikan oleh Ibu Helga Tuhan bagi kami semua. Dan kami percaya bahwa setiap kebenaran yang disampaikannya itu boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat Tuhan di rumah masing-masing Tuhan. Tolong mereka semua, jamah hati mereka, persiapkan hati mereka untuk menjadi tatakan firman-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap fasilitas yang dipakai pada saat ini, supaya tidak ada masalah, sehingga firman Tuhan boleh sampai kepada setiap umat Tuhan di rumah masing-masing tanpa kurang suatu apapun juga. Terima kasih Allahku, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya persilakan Ibu Pendeta Helga, saya persilakan Ibu. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Jemaat AMS di Jakarta. Puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita tiba di minggu yang terakhir di bulan November. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Ya, tapi yang saya yakin kita semua tentunya ingin menang di tahun yang baru. Ada amin saudara? Amin, haleluya, puji Tuhan. Jadi langsung kepada firman Tuhan saudara. Seperti tema yang sudah ditetapkan oleh Ibu Gembala, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya akan memberikan tema pada pagi hari ini adalah kunci keberhasilan hidup ya. Seperti Yosua yang sudah kita baca di minggu-minggu sebelumnya, yang sebentar lagi akan memasuki tanah perjanjian ya. Ya, betul di sana memang tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Tanah yang penuh kesuburan, tanah yang penuh kelimpahan, tanah yang penuh dengan berkat. Tapi ingat saudara, di sana juga ada musuh yang harus ditaklukkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Oleh sebab itu, sama seperti Tuhan mempersiapkan Yosua, Tuhan berfirman
kepada Yosua, supaya Yosua kelak akan berhasil di dalam tanah perjanjian. Yosua kelak akan menang di tanah perjanjian. Tuhan juga mempersiapkan kita pada pagi hari ini untuk masuk ke tahun yang baru, untuk masuk ke musim yang baru, yang tentunya kita pasti ingin menang. Ya, paling tidak kita menang atas COVID ya. Kita menang atas pandemi ini. Kita menang atas segala kesulitan apa yang sudah kita alami sepanjang hampir 2 tahun ini. Ya saudara, kita keluar menjadi pemenang dan itu Tuhan persiapkan kita pada pagi hari ini ya. Mari kita buka ke dalam ayat pokok kita dari Yosua yang pertama. Saya ajak kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Puji Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini saya rasa sepanjang bulan November ini sudah saudara baca berulang kali ya, tapi tidak ada salahnya ya. Tadi dikatakan yang memperkatakan firman itu kita disuruh malah memperkatakan firman. Jadi baca berulang kali tidak apa-apa, sampai itu meresap di dalam hati kita, sampai itu hidup di dalam kehidupan kita supaya kita tidak lupa ya saudara-saudara. Jadi ada kunci keberhasilan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua di dalam memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan, untuk merebut tanah perjanjian itu, untuk memiliki, menduduki, menguasai tanah perjanjian. Yang pertama ya, yaitu di dalam ayatnya yang kelima, yaitu penyertaan Tuhan. Inilah kunci keberhasilan dari kehidupan kita manusia. Yang pertama adalah adanya penyertaan Tuhan. Ya, kita baca sekali lagi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seumur perjalanan hidup kita. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, Tuhan menyertai seumur hidup. Ada penyertaan Tuhan kepada Yosua seumur hidup. Itu kunci keberhasilan yang pertama. Karena saudara, tanpa penyertaan Tuhan, segala pencapaian kita yang hebat sebagaimanapun itu tidak akan ada artinya. Semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya akan menjadi nol. Ya, firman Tuhan katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, seluruh isi dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan. Walaupun dia memiliki seluruh dunia ini, tapi tidak akan ada artinya. Jadi kunci keberhasilan kehidupan kita yang pertama itu kita harus benar-benar tahu, benar-benar yakin, benar-benar meminta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ya saudara. Karena itu yang membuat kita berhasil. Coba kita buka di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab apa saudara? Tuhan menyertai dia. Ya. Yang membuat Daud berhasil bukan hebatnya Daud. Bukan karena Daud bisa mengalahkan singa, binatang-binatang buas. Bukan karena Daud bisa mengalahkan Goliat. Bukan. Tapi karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidup Daud. Maka Daud dalam segala perjalanannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya. Tanpa Tuhan akan jadi sia-sia. Coba kita juga mundur di dalam 1 Samuel itu ke 1 Samuel 16 ayat 13 dan 14. Ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Lanjut ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh Tuhan berpindah menyertai Daud. Ya, ketika Daud diurapi menjadi raja, roh Tuhan berpindah kepada Daud. Penyertaan Tuhan berpindah kepada Daud. Sementara itu Tuhan sudah meninggalkan Saul. Tuhan sudah tidak menyertai Saul lagi. Sehingga tidak ada apa-apa yang Saul kerjakan bisa berhasil. Kunci keberhasilan hidup kita saudara, kita harus selalu ikut sertakan Tuhan. Kita harus selalu disertai oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, sehebat apapun pencapaian saudara, setinggi apapun jabatan saudara, tidak akan ada artinya. Ya. Itulah yang menjadi kunci awal yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ya. Kalau kamu mau berhasil, ya kamu gak perlu takut karena yang penting aku menyertai engkau. Sama seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Mungkin Yosua berpikir, itu Musa bisa memimpin bangsa yang besar seperti ini karena ada Tuhan. Tapi aku ini siapa? Mungkin Yosua berpikir seperti itu. Tapi Tuhan meneguhkan dengan firman-Nya. Tuhan meneguhkan, aku menyertai engkau. Sama seperti pada saat ini juga Tuhan meneguhkan kita semua. Tuhan menyertai saudara semua. Baik yang saudara yang ada di Jakarta, baik saudara yang ada di manapun saudara berada, baik saya yang sedang ada di Bali, kita semua disertai oleh Tuhan. Dan itulah kunci keberhasilan kehidupan kita yang pertama ya. Menariknya saudara ya, kalau kita balik lagi ke bacaan kita yang pokok di dalam Yosua pertama tadi, ya Tuhan itu mengawali dengan memberitahukan bahwa aku menyertai engkau. Dan dia mengakhiri di ayat yang ke-9, coba kita buka di ayat yang ke-9,
Yosua 1 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di awal Tuhan kasih ingat kamu perlu penyertaan Tuhan. Di akhir dari perintahnya Tuhan kasih ingat lagi sama Yosua. Jangan takut, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, inilah yang menjadi tema bulan November. Tema kita itu jadi menjadi kuat dan berani ya. Kenapa saya katakan menjadi kuat dan berani ya? Walaupun di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau di dalam bahasa Inggris ya, be strong and of good courage. Be strong and very courageous. Jadilah kuat dan berani. Ya. Jadilah orang-orang yang kuat dan berani. Kalau tadi penyertaan Tuhan diulang oleh Tuhan 2 kali, perkataan ini ya, jadilah kuat dan jadilah berani, dikatakan sampai 3 kali diulang oleh Tuhan. Ya, kita lihat ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lompat ke ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali sampai Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, ya, sejak awal ini adalah awal dari digunakannya istilah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadilah kuat, jadilah berani. Di dalam setiap peperangan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Jadi mereka ketika mereka mau berperang, ya, mereka itu kasih semangat, kasih yel-yel satu dengan yang lain itu ya, gitu, menggunakan kata ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Racasak fe'amats. Ya, jadilah kuat, jadilah berani. Kenapa saudara? Karena manusia itu cenderung penakut. Betul apa betul? Coba. Saudara kalau mau jujur, apa saudara ada yang kebal dengan rasa takut? Tidak ada yang kebal. Semua pernah merasakan. Kenapa manusia merasa takut? Karena manusia tahu bahwa tidak ada kepastian. Di muka bumi ini tidak ada kepastian. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Kita nggak ada kepastian di muka bumi ini. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang memberikan kita kepastian. Ada amin saudara-saudara? Sehingga kita bisa jadi orang yang kuat dan berani. Racasak fe'amats. Sebenarnya itu keren ya saudara kalau dijadikan topiknya bulan November, topik jemaat AMS apa? Racasak fe'amats. Wah, kalau saudara ketemu dengan rekan-rekan saudara yang sudah lama gak bertemu, cuma ketemunya lewat Zoom aja, ketemu. Bukan shalom, haleluya, racasak fe'amats. Waduh ya, mungkin didengar orang lain, apa-apaan sih ini? Ya bahasa apa sih ini? Tapi itu untuk membangkitkan semangat, membangkitkan kekuatan di dalam hati Yosua. Sampai Yosua diperintahkan 3 kali sampai 3 kali. 2 kali aja itu berarti sudah penting saudara. Kalau sampai 3 kali itu, waduh berarti jangan sampai dilupakan. Ya, kamu harus benar-benar ingat, kamu harus jadi berani, kamu harus jadi orang yang kuat. Coba katakan kepada kiri kanan saudara, ya, kepada pasangan saudara. Jadi berani, jadi kuat, ya. Racasak fe'amats. Katakan kepada mereka seperti itu. Ya. Be strong and of good courage. Ya. Jangan jadi orang yang penakut.
Jangan salah saudara, penakut tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Itu ada ayatnya. Ya. Tidak ada tempat buat orang-orang penakut. Makanya itu kita harus menjalani hidup itu dengan keyakinan iman kepada Tuhan, bukan iman kepada ketakutan. Ya. Jadi kita harus jadi orang yang kuat dan berani di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena apa saudara? Kemenangan itu sudah, sekali lagi saya katakan, sudah menjadi milik kita. Cuma kita tinggal berperangnya itu dengan berani dan dengan kuat. Tidak mudah menyerah, tidak mudah takut, tidak mudah mundur. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang memble, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit, saya nggak mau ke gereja lagi, saya pindah aja, saya cari gereja lain aja. Jangan saudara, saudara nggak akan bertumbuh dengan seperti itu. Boro-boro saudara jadi orang yang berani dan orang yang kuat. Ya. Jadilah kuat dan jadilah berani. Itu kunci yang kedua. Yang ketiga saudara, yang ketiga adalah berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Ayatnya yang ketujuh kita baca. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, supaya engkau berhasil, supaya engkau beruntung, supaya engkau diberkati kemanapun engkau pergi. Apa rahasianya? Lurus sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hidup ini kita jalannya lurus. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan campur adukan firman Tuhan dengan ajaran inilah, ajaran itulah. Jangan seperti orang Yahudi saudara. Orang Yahudi itu menambahkan Taurat sekian ratus banyak. Lebih banyak tambahannya daripada Taurat yang aslinya. Itu mereka menambahkan sendiri. Kita jadi anak-anak Tuhan jalan lurus sesuai firman. Jangan campur dengan filsafat kosong yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Jalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Taat kepada Tuhan, enggak neko-neko, pokoknya saya taat kepada Tuhan. Saudara, keberhasilan yang tertinggi di mata Tuhan adalah ketika kita taat kepada perintahnya. Bukan ketika kita menyumbang seberapa besar, enggak. Bukan, tapi ketika kita taat. Walaupun itu tidak mengenakan bagi daging kita, tapi kita mau taat. Itu adalah keberhasilan yang tertinggi yang dinilai oleh Tuhan. Wow, anakku luar biasa. Sama seperti Yesus ketika menghadapi kayu salib. Dia sebenarnya keinginan daging manusianya. Dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu. Tapi kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Kehendaknya Yesus kalau boleh itu lalu. Karena apa? Berat saudara, berat. Ditanggungkan kesalahan seluruh isi dunia itu bukan hal yang sepele. Berat. Dia nggak salah apa-apa tapi disalahkan. Dia nggak salah apa-apa tapi dia yang kena hukum. Itu berat. Tapi Tuhan sudah kasih contoh, dia mau taat. Itulah keberhasilan dia paling tinggi. Itulah kemenangan imannya orang Kristen yang tertinggi. Ketika kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita nggak tengok-tengok ajaran, apa yang enak ya, ajaran mana yang enak, itu di sana khotbahnya berkat-berkat terus, saya cari yang itu. Enggak saudara, cari yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang sehat bagi kita, itu yang akan membuat kita sukses. Coba kita buka di dalam Ulangan 28
ayat 13 dan 14. Ulangan 28 ayat 13-14. Ini juga sebelum Musa mati, ya, Musa juga memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Termasuk di situ ada Yosua yang akan meneruskan. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin, saudara. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin, saudara. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya. Makanya itu saudara, kalau orang yang selingkuh disebutnya orang main serong. Karena menyerong dia ke kanan atau ke kiri. Gitu. Berjalanlah lurus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kebanyakan orang maunya ayat yang ke-13 saja tadi. Maka engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin, haleluya, mau itu. Maka engkau akan tetap naik dan tidak turun. Amin, haleluya, mau juga itu. Ya. Tapi ini bagiannya, apabila itu semua bisa terjadi apabila kalau kamu jalannya lurus, kamu bisa berhasil. Ya. Kalau kamu jalannya lurus, kamu bisa jadi kepala bukan menjadi. Kalau kamu nggak berbelat-belit ke sana kemari, entar ke kiri, entar ke kanan, entar kemana, aduh, kamu baru bisa berhasil. Ya. Itu saudara, kunci yang diberikan Tuhan kepada Yosua dan juga kepada kita semua. Yang keempat, yang terakhir, ya, yaitu mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-8, ya, kita lihat ayatnya yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Coba baca sama-sama saudara dengan saya, 1, 2, 3. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Yang mau berhasil katakan amin. Apa saudara kuncinya? Kita harus mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Kita membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan itu. Makanya saudara, kalau diajak baca firman Tuhan oleh siapapun yang berkhotbah di hadapan saudara, saudara jangan diam. Saya nggak bisa lihat saudara karena ini direkam. Saya nggak bisa lihat saudara. Ya. Tapi ada kuasa di dalam memperkatakan firman. Ya. Kalau saja manusia, ya jangan manusia, kalau saja orang Kristen mau memberikan waktu untuk menyelidiki firman dan untuk hidup sesuai, untuk melakukan apa yang dia selidiki itu. Aduh saudara, hidup ini jauh lebih enteng, benar. Karena apa saudara, semua masalah hidup ini jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Betul. The Bible, the book of instruction before leaving earth. Bible, book of instruction before leaving earth. Suatu buku petunjuk sebelum kita meninggalkan dunia ini. Sebelum kita check out. Saudara, ada masalah apa? Masalah hubungan dengan sesama. Jawabannya ada di Alkitab. Saudara, ada masalah keluarga. Jawabannya ada di Alkitab.
Saudara ada masalah kesehatan, jawabannya ada di Alkitab. Guideline-nya ada. Masalah pernikahan ada di Alkitab. Masalah perekonomian ada di Alkitab. Masalah hutang piutang ada semua di Alkitab. Saudara sebut apa? Semuanya ada di dalam Alkitab. Tapi sayangnya kebanyakan anak Tuhan nunggu dulu ada masalah. Baru dia buka firman Tuhan. Baru dia kelabakan, aduh saya gimana ya, aduh saya gimana, aduh saya minta tolong didoakan, tolong Padahal sama Tuhan sudah dikasih kunci keberhasilan. Nih, kamu mau kunci keberhasilan? Baca, renungkan, dan lakukan. Berbicara siang dan malam itu berarti kan sudah menjadi gaya hidup kita, menjadi pola pikir kita. Firman Tuhan sudah menjadi pola pikir kita, sudah menjadi darah daging kita. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Supaya hidupmu berhasil, supaya perjalananmu beruntung. Coba katakan kepada kiri kanan saudara, Tuhan mau kamu berhasil. Sekarang katakan kepada diri saudara sendiri, Tuhan mau saya berhasil. Ya, coba baca, gali firman Tuhan itu. Saya senang ya, waktu angkatan yang lalu banyak jemaat AMS yang ikut SAC online kelas 1. Ya, itu saya acungi jempol. Saudara memang bukan bertujuan untuk menjadi full timer pendeta gitu ya. Tapi saudara mau memberikan waktu, memberikan energi untuk belajar firman Tuhan. Ya. Tentunya bukan berarti semua jemaat AMS harus ikut sekolah Alkitab online, enggak. Tapi pelajarilah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Ya, jangan yang dibaca angka COVID terus saudara. Oh di situ naik, di sana naik, di sini turun, di sana naik. Aduh capek saudara, naik turun ya. Yang ada kepala kita jadi goyang-goyang naik turun terus. Ya capek ngikutin berita dunia ini, mendingan berita dari surga yang menjamin keberhasilan kehidupan kita. Ada amin saudara? Ya itu yang terakhir. Coba kita buka di dalam Mazmur 1, Mazmur yang pertama. Ya, Mazmur pertama ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, bagian terakhir kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Itulah yang menjadi kunci penutup pamungkasnya dari Tuhan. Kamu mau berhasil? Ya, renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Siang dan malam. Sudah menjadi gaya hidup. Sudah istilahnya sudah ngelok. Bukan sudah hafal ya. Tapi sudah benar-benar mendarah daging. Sudah jadikan firman Tuhan. Karena inilah kunci keberhasilan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua dan kepada kita semua. Jadi saudara ingat tadi yang pertama, kita harus ingat kita butuh penyertaan Tuhan. Tanpa Tuhan apapun yang kita capai, apapun yang kita lakukan semuanya sia-sia. Yang kedua, racasak veamans. Jadilah orang-orang yang kuat dan berani. Ya, tidak ada tempat untuk penakut di hadapan Tuhan. Harus berani. Berani bertanggung jawab, berani berperang, berani maju, berani tampil, berani. Ya, jadi orang-orang yang kuat. Yang ketiga kita harus jalan lurus.
ikuti firman Tuhan. Jangan dicampur adukan firman Tuhan dengan ajaran-ajaran lain. Jangan dicampurkan firman Tuhan dengan filsafat-filsafat kosong baru yang muncul di dunia ini. Jangan. Biarkan firman Tuhan tetap lurus di dalam kebenarannya. Dan kita ikuti. Dan yang terakhir, kita renungkan, kita pelajari, dan kita lakukan firman Tuhan. Maka niscaya kehidupan perjalanan kehidupan kita akan menjadi berhasil dan beruntung. Puji Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak berhenti ketika mendengarkan. Dia bertindak untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saya ajak kita semua untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah berfirman kepada kami Bapa. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang ya dan amin di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau terus sertai kami. Dan buatlah kami sadar bahwa ada Engkau yang menyertai kami. Sehingga kami tidak perlu takut di dalam kehidupan ini. Kami bisa menjalani kehidupan ini sebagai orang yang kuat dan orang-orang yang berani. Karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi pengikut-Mu yang lurus Tuhan. Tidak mencampur adukan Engkau dengan kebenaran-kebenaran yang semu, kebenaran-kebenaran yang tidak benar Tuhan. Tapi biarlah kebenaran-Mu saja yang menguasai kehidupan kami Bapa. Sehingga kami boleh merenungkan, mempelajari firman-Mu. Dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh berhasil dan perjalanan kami boleh menjadi beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus menerus berfirman siang dan malam di dalam hati kami. Mengingatkan kami bahwa kami butuh Engkau senantiasa untuk kami menjalani kehidupan ini. Sampai kami nanti berjumpa Engkau muka dengan muka. Kami boleh mendapati Engkau tersenyum dan bangga akan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang semua sudah berdoa, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih kepada Ibu Pendeta Helga yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang kembali boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan terus kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kiranya kita berdoa untuk Ibu Pendeta Helga, untuk beliau dengan keluarga. Kiranya Tuhan terus senantiasa berkati, tambahkan dia di dalam iman penyampaian firman Tuhan supaya banyak jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan Ibu Pendeta Helga. Terima kasih Ibu Pendeta Helga, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Ibu dengan pelayanan Ibu dan seluruh keluarga. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan 1-2 pengumuman. Nanti Pak Setiadi sudah siap untuk menyampaikannya untuk kita semua. Saya persilakan Pak Setiadi. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa informasi akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih bertemu dalam ibadah melalui Zoom, yaitu doa Beston jam 8.15, dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9, dan ada perjamuan kudus. Mohon untuk saudara mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Selanjutnya untuk saudara yang ingin didoakan atau bantuan doa atau memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya untuk adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, guru-guru sekolah minggu mengundang untuk mengikuti ibadah melalui Zoom setelah ibadah ini yaitu jam 10.15. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Henny atau Ibu Sandy, itu meeting ID dan passcode-nya masih sama seperti yang minggu lalu. Selanjutnya untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9, PDMS juga mengundang untuk ikut dalam ibadah melalui Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 3 Desember kita bertemu kembali dalam ibadah melalui Zoom
Untuk informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk remaja atau dewasa muda PDAMS, kami juga mengundang untuk ikut ibadah melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Nanti tanggal 4 Desember juga kita akan bertemu kembali. Ibadah ini dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Nah, bagi seluruh jemaat PDAMS, kami juga mengundang untuk ikut ambil bagian dalam doa malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Nanti tanggal 30 November kita bertemu dalam ibadah Piston malam melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Nah, saudara, tidak terasa sudah 1 bulan kita saat ini masuki minggu terakhir untuk tema bulan November. Nah, kita nantikan untuk tema bulan Desember, kita berdoa kiranya akan menjadi rema juga, kekuatan, dan juga menjadi penghiburan bagi kita semua jemaat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Melanie Awandatu. Selanjutnya, telah berpulang ke rumah Bapak Surga, Bapak di rumah Bapak di surga, yaitu Bapak Ignatius Harjianto. Ini adalah ayah dari saudara kita, Ibu Rina dan Bapak Andre. Pada hari Sabtu tanggal 27 November, almarhum disemayamkan di rumah duka Grand Heaven, lantai 2, ruang 218. Dan terakhir, saudara, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera pada layar screen masing-masing. Yayasan Kabar Baik Cianjur, atas nama Ibu Gembala juga mengucapkan terima kasih atas persembahan yang saudara telah berikan sepanjang bulan November ini. Kiranya Tuhan membalas lipat kali ganda. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Gunadi untuk pengumumannya. Maaf tadi saya sebut Pak Setiadi. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Setelah kita angkat satu pujian, doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus,
bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Di akhir ibadah ini, Bapa Surgawi, kami kembalikan segala puji, hormat, syukur kami. Terima kasih kami kepada Engkau yang sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Tuhan, kepadamu-lah kami menyerahkan seluruh hidup kami. Apa yang terjadi di masa depan, Tuhan yang berikan kami keberanian. Tuhan yang berikan kami kekuatan di dalam hati kami, sehingga kami tidak akan mudah diprovokasi, tidak akan mudah diintimidasi, tidak akan mudah dikacaukan pikiran yang direbut damai sejahteranya oleh berbagai macam berita yang ada di luar sana. Sebab kami tahu Tuhan selalu Immanuel menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat kami yang mungkin tidak hadir hari ini. Terlebih lagi jemaat kami yang sedang mengalami duka cita karena kehilangan ya Tuhan. Penghiburan daripada Roh Kudus menyertai, menguatkan, memampukan mereka untuk menatap kembali hidup mereka, menjalani hidup mereka setelah melewati proses kedukaan ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Tak lupa kami doakan gereja kami, doakan gerejamu, tubuh Kristus yang am di seluruh Indonesia, bahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Dalam situasi ini kiranya Tuhan yang mempercepat pemulihan, Tuhan yang cepat membawa kami keluar dari masalah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dan sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya, dan berkat dari Roh Kudus yang menghibur, memberi hikmat, memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan di hadapan kita. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita semua sudah diberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat kita dan katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Nemo Bahari untuk doa berkatnya. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, pada hari Minggu ini ibadah kita sudah selesai. Kita mengucap syukur semua kepada Tuhan. Haleluya. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang mau bertegur sapa.